Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Sama-sama kita muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pengurus DKM, para pengurus majelis taklim, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran, tafsir Al-Munir dari Wahbah Zuhaili, surah Yusuf ayat 41. Surah Yusuf ayat 41. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أما أحدكما فيشتكي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج واذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يحشرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع
فقطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قال امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخاطئين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibai sijni, wahai kedua penghuni penjara. Ayat ini merupakan kelanjutan dari episode yang ketiga kemarin. Kemarin di dalam ayat Al-Quran diceritakan bahwa yang masuk ke penjara itu adalah bukan hanya Yusuf. Yusuf masuk penjara, tapi ada orang lain juga yang sama-sama masuk penjara di situ. Ada dua orang yang bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam penjara itu kemudian terlihat bahwa Yusuf ini sebagai pribadi yang baik. Ini merupakan salah satu pelajaran bagi kita bahwa kalau kita berhubungan dengan orang, pasti kita akan melihat nanti profilnya. Ini orang ini baik apa enggak ya? Nah, dua orang ini melihat Yusuf itu orang yang sangat baik, bahkan orang yang taat beribadah. Maka ketika keduanya bertanya kepada Yusuf, Yusuf lalu menjelaskan apa yang dilakukannya itu, bahwa yang dilakukannya itu merupakan tradisi dari nenek moyangnya, yaitu Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, yang mereka itu menyembah Allah. Ini untuk menunjukkan bahwa sampai di dalam penjara sekalipun sebenarnya yang disembah itu adalah Allah, nggak ada yang lain. Sampai di dalam penjara. Sekaligus ini merupakan pelajaran bahwa tidak semua orang yang masuk penjara itu dia melakukan kesalahan. Bisa jadi dia difitnah, sebagaimana fitnah yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu kedua orang yang masuk penjara bersama Yusuf itu, mereka bermimpi. Yang satu bermimpi dia membawakan minuman kepada Al-Aziz, kepada Perdana Menteri yang ada di situ. Yang satu bermimpi dia membawa roti di atas kepalanya. Lalu kemudian datang burung. Burung itu lalu memakan roti yang ada di kepalanya. Jadi sebagian dari roti yang ada di kepalanya tadi. Lalu keduanya karena percaya bahwa Yusuf itu orang baik, ini hebatnya orang baik. Dia nggak ngerti apa-apa, dimintain pertolongan. Coba ini apa maksudnya? Kenapa kami bermimpi seperti ini? Nggak pernah selama ini kami bermimpi yang aneh-aneh seperti ini. Lalu pada ayat ini Nabi Yusuf memberikan penjelasannya, memberikan takwil mimpinya. Ya sahibai sijni, wahai kedua penghuni penjara, kawanku yang menjadi penghuni penjara ini. Amma ahaduhuma fayaski rabbahu khamra. Nanti salah satu dari Anda yang bermimpi bahwa menyiapkan minuman kepada tuannya, itu adalah nanti kamu akan keluar dari penjara ini, lalu akan diminta untuk menjadi pelayan. Pelayannya itu adalah bagian yang menyediakan minuman keras, khamr.
Ini minuman keras. Ini sudah biasa. Di mana-mana di sebuah kerajaan itu minuman keras itu bagian dari suguhan tamu bahkan. Nah, welcome drinknya itu adalah minuman keras, misalnya seperti itu. Kalian dua-duanya akan dijadikan sebagai pegawai istana. Yang satu menjadi pelayan untuk menyiapkan minuman termasuk minuman keras. Wa ammal akharu fayuslabu fatakul tayyu min ra'si. Tapi yang kedua, Anda akan dijadikan sebagai pelayan yang menyiapkan makanan-makanan. Ternyata nanti yang kedua ini setelah Anda bekerja ada di situ, nanti Anda akan disalib. Fayuslabu fatakul tayyu min ra'si. Anda akan disalib, lalu burung akan memakan sebagian kepalanya. Artinya apa di situ? Artinya di situ dia akan mengalami nasib yang berbeda dengan nasib yang pertama. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Itulah jawaban perkara yang kalian tanya kepada. Jawaban itu dari mana? Yusuf bisa mengetahui takwil mimpi itu tentu dari ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf. Jadi setiap nabi itu memiliki keahlian yang keahliannya itu bisa menundukkan kemampuan umatnya pada saat itu. Nanti setelah Nabi Yusuf alaihissalam ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini nanti punya keahlian yang melampaui dari keahlian umatnya, termasuk keahliannya Fir'aun. Padahal kalau kita banding, Musa dengan Fir'aun itu jauh sekali. Yang satu tidak memiliki kekuasaan duniawi, yang satu memiliki segala-galanya. Tapi ternyata nanti dikalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga nanti ketika Nabi Isa alaihissalam. Mukjizatnya itu berbeda dengan mukjizat sebelumnya. Begitu juga nanti Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya itu bukan hanya mukjizat yang kelihatan, tapi mukjizatnya itu adalah mukjizat yang berlaku sepanjang zaman. Mukjizat itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini berlaku sepanjang zaman. Dia tidak akan lapuk oleh waktu. Dia tidak akan usang oleh keadaan. Ini Al-Quran. Karena itu salah satu di antara wahyunya Allah yang abadi itu adalah Al-Quran. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam berpesan kepada salah satu di antara keduanya yang nanti dalam pelayanan itu dia akan hidup panjang dan dia akan mati sebagaimana orang-orang yang lainnya, mati normal, tidak seperti kawannya tadi yang disalib nanti. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Uzkurni inda rabbik. Nanti kalau engkau sudah bekerja di Tuanmu itu Al-Aziz, di tempatnya Perdana Menteri, jangan lupa aku, kata Yusuf. Jangan lupa ya, jangan lupa aku ya. Uzkurni inda rabbik. Nanti jangan lupa aku. Itu. Ya ingat-ingatlah bahwa kita pernah sama-sama di penjara ini. Kita pernah sama-sama mengalami hidup yang sulit ketika kita berada di penjara ini. Uzkurni inda rabbik. Kalimat yang digunakan inda rabbik. Kalau kepada Allah ini sama. Kita juga menyebut Allah itu Rabbik. Rabbi. Kenapa sama Bapak Ibu sekalian? Ini hanya beda konteksnya. Al-Aziz itu disebut dengan Rabbi, disebut dengan orang yang mendidik,
Karena sebenarnya pemimpin itu harusnya dia mendidik umatnya secara keseluruhan. Karena itu seorang pemimpin seharusnya dia sudah selesai dengan urusan-urusan pribadinya. Kalau pemimpin belum selesai dengan urusan pribadinya, dia akan mengambil haknya rakyat yang ada di situ. Karena itu seorang pemimpin itu harus sudah selesai dengan masalah pribadinya, sehingga dia bisa memberikan legasi, dia bisa meninggalkan banyak hal yang baik kepada orang-orang sesudahnya, tanpa ada KKN, kolusi, nepotisme. Nah, di situ. Maka di sini disebut Rabbi, karena memang seorang pemimpin itu harusnya dia menjadi pendidik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bagi orang-orang yang bekerja di bawahnya, termasuk bagi rakyatnya. Maka pesannya Nabi Yusuf alaihissalam kepada kawannya ini, nanti ingat aku ya. Biasanya kamu kalau dari sana udah enak-enak nanti lupa. Gitu. Biasanya orang begitu. Jadi orang itu kalau dalam keadaan yang sulit itu mudah teringatnya. Dulu kita pernah ya kesulitan ini. Tapi begitu dua-duanya sudah lepas dari kesulitan itu, udah lupa. Bahkan untuk ingat-ingat saja kita sulit. Siapa ya? Ini saya ketemu dengan ibu tadi di penjara dulu, udah berapa tahun yang lalu. Yang mana ya? Nah ini. Itu karena udah banyak sekali kenikmatan sesudah itu, sehingga lupa. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Bertahun-tahun si lelaki ini bekerja dengan tuannya itu, dia betul-betul lupa terhadap Yusuf. Allah di sini mengatakan fa'ansahu syaitan. Apa yang sebenarnya membuat kita lupa? Setan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini seringkali pikiran kita ditutup oleh setan. Seringkali dalam kehidupan kita, ini tadi barusan meletakkan kunci di mana ya? Dicari, ternyata masih di gembol di bajunya, misalnya. Tarik kacamata kemana-mana, ternyata ada di atas kepala. Coba ini. Ini juga pernah terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa mau mencari Khidir, membawa ikan, lalu berjalan di laut. Lalu kemudian nanti ada isyarat di mana ikan ini loncat dari perahu itu, disitulah tempatnya Khidir itu berada. Apa yang terjadi? Berbagai peristiwa terjadi. Lalu kemudian ketika ikan itu loncat, ya mereka terus jalan aja. Baru ingat, di mana ingatnya? Setelah berjalan beberapa kilo kemudian, tadi kan ikannya loncat ya di sana deh. Nah kita harus balik ke sana, karena di tempat ikan loncat itu, di situ terdapat Nabi Khidir alaihissalam. Maka kita kadang ingatnya itu belakangan. Karena itu para ulama mengatakan salah satu cara untuk meminimalisir lupa kita adalah berzikir. Jadi berzikir itu termasuk salah satu cara untuk meminimalisir lupa kita. Karena manusia ini setelah umur 50 tahun dia akan mengalami penurunan ingatan, penurunan penglihatan, penurunan pendengaran, terus akan mengalami penurunan. Itu sesuatu yang normal. Supaya penurunannya ini tidak terjadi secara drastis, apa yang harus kita lakukan? Berzikir. Termasuk juga dari sisi kesehatan. Dari fisik kita akan mengalami penurunan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berolahraga. Jadi justru di masa umur di atas 50 tahun, ketika
otot kita ini mengalami penurunan, maka kita harus melestarikan otot itu. Kita harus mengaturnya, kita harus memeliharanya dengan baik. Caranya adalah itu tadi, olahraganya, mulai diaktifkan. Makanannya sudah berbeda dengan makanan-makanan sebelumnya. Sebentar-sebentar itu makan, tapi nggak banyak ya kayak dulu 2 piring habis, ya bapaknya 2 piring setengah, 3 piring bisa habis. Tapi sekarang enggak, makan cuma setengah piring aja sudah terasa kenyang. Karena itu harus dirubah. Makanannya tidak banyak, tapi gizinya yang banyak. Nah di situ. Itu antara lain upaya supaya kita sehat sampai tua. Harapannya kita kan sehat sampai tua. Dan bukan hanya itu sebenarnya yang tidak kelihatan oleh kita, jadi supaya kita tidak stroke, supaya kita tidak demensia. Salah satunya adalah berzikir. Jadi kalau kita datang ke tempat ini lalu kita sama-sama ngaji itu berzikir. Jadi kalau Bapak Ibu ngaji terus kemudian masih punya ingatan hafalan-hafalan yang dulu-dulu, kalau itu terus dipelihara, itu menjauhkan kita dari demensia. Kerjakan sesuatu yang kita bisa mengerjakannya. Nyupir itu termasuk salah satu upaya untuk mengurangi demensia. Kalau orang nyupir, dia udah mikir kemana-mana gitu. Jadi sebelah mana dia akan mikir. Tapi semakin kita tidak mempergunakan pikiran kita, semakin kita tidak menggunakan fisik kita, dia akan jauh lebih cepat menurunnya. Nah, karena itu semua tergantung kepada kita. Maka Nabi Yusuf alaihissalam kepada orang itu, apa yang terjadi pada orang itu? Fa'ansahu syaitan. Setanlah yang membuat kita itu lupa. Kita ini sering ditutupi oleh setan. Setan ini mengganggu kita. Bangun tidur kita sudah diganggu oleh setan. Mau apa-ngapain kita sudah diganggu oleh setan. Cuma nggak kelihatan oleh kita. Kenapa nggak kelihatan? Kalau setan itu kelihatan oleh kita girap-girap tiap hari, nggak bisa tidur. Nah, di situ. Begitu buruknya muka setan itu. Karena itu dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak kelihatan oleh penglihatan kita, oleh mata kita. Falabitha fi sijni bid'a sinin. Karena orang ini lupa, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam sampai beberapa tahun berada di penjara. Sebagian orang mengatakan, sebagian mufasir mengatakan ini sampai 7 tahun Yusuf itu di penjara. Padahal kalau misalnya ini orang ini cepat ingat nama Yusuf gitu, nah itu udah mungkin udah lebih cepat itu. Itulah yang disebut dengan qada. Qada itu sesuatu yang terjadi yang terkait dengan yang lain. Karena itu kalau qada sudah terjadi, kita harus menerimanya. Kita nggak bisa mengatakan seandainya, nggak bisa. Kenapa? Karena kejadiannya terkait dengan yang lain. Seandainya, makanya itu kalau qada sudah terjadi, ya sudah. Kita nggak perlu berkata seandainya, kita hanya tinggal menyerahkan kepada Allah, mengambil pelajaran dari qada yang terjadi. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simatin ta'kuluhunna sab'un ijabun wa sab'u sumbulatin khudrin wa ukhra yabisan. Di tahun-tahun yang terakhir Yusuf berada di penjara itu, ternyata di situ ada kejadian. Ini yang saya sebut bahwa kita bisa mengatakan seandainya orang itu ingat dengan Yusuf, bisa jadi Yusuf keluar lebih dulu, tidak selama ini dari penjaranya. Tetapi kita nggak bisa mengatakan itu. Kenapa tidak bisa mengatakan itu? Tidak ada sambungan kaitannya. Ternyata sambungan kaitannya itu nanti dengan mimpinya sang Perdana Menteri. Perdana Menteri di situ bermimpi. Bermimpinya adalah bahwa
Dia melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk itu dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Jadi ini tidak mesti betina, Bu. Sapi itu al-baqarah itu tidak mesti sapi betina, ya. Al-baqarah itu disebut juga sapi, gitu aja. Sapi yang kurus itu justru memakan sapi yang gemuk. Ini aneh. Orang yang kurus mengalahkan orang yang gemuk, gitu. Ini biasanya yang gemuk lebih kuat. Nah, ternyata ini yang kurus yang krempeng, gitu, mengalahkan yang gemuk. Itu aneh bagi Al-Aziz, ini kok bisa ya sapi-sapi yang kurus ini ternyata dia memakan sapi-sapi yang gemuk. Terus kemudian selain itu dia juga melihat di situ ada 7 tangkai gandum yang hijau dan juga ada 7 tangkai gandum yang kering. Ini apa? Dipikir nggak ketemu-ketemu. Karena dipikir gak ketemu-ketemu ini, dia ngerasa bahwa ini adalah isyarat. Ini pasti isyaratnya. Gak biasanya saya ketika memimpin negara ini bermimpi yang seperti ini. Lalu dia kumpulkan orang-orang hebatnya. Qala ya ayyuhal malak, ya ayyuhal malak, aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Aftuni. Inilah kalimat kasih aku fatwa. Aftuni. Apa itu fatwa? Kasih aku penjelasan. Jadi fatwa itu sebenarnya penjelasan. Kasih aku keterangan. Ini apa ya? Kepada siapa? Al-Aziz ini menyampaikan, ya ayyuhal malak, wahai pejabat-pejabat kerajaan. Coba kerahkan semua yang kalian punya. Mungkin ada orang hebat, mungkin kalian punya orang tua yang istimewa, atau mungkin kalian punya kolega yang bisa menakwilkan mimpi ini. Apa ini arti dari mimpi saya ini? Aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Jika kalian mengetahui, tolong segera sampaikan kepada. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Qalu adghasu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wil ahlami bi'alimi. Para pejabat kerajaan itu mengatakan, wahai Paduka, ini mimpi-mimpi kosong aja itu katanya. Nah gitu. Ini mimpi-mimpi kosong. Ini mimpi-mimpi biasa saja ini. Ini adalah bunga-bunga tidur. Semuanya mengatakan seperti itu karena memang nggak tahu mereka. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimi. Dan kami ini sebenarnya orang-orang yang tidak mampu untuk mentakwilkan mimpi. Jadi mimpi itu merupakan bisa jadi dia merupakan bunga-bunga tidur. Bisa jadi mimpi itu merupakan kemunculan dari alam bawah sadar kita. Misalnya hari ini kita habis bertengkar sama orang, lalu ke bawah mimpi gitu. Hari ini kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai gitu, lalu ke bawah mimpi. Tapi ada kalanya mimpi itu adalah buatan setan juga. Jadi mimpi itu banyak sekali hal yang terdapat di dalamnya. Bisa jadi kita ini memang dikerjain oleh setan. Bahasa kerasnya itu kita diteror oleh setan, sehingga mimpinya itu mimpi yang buruk-buruk gitu. Sehingga kita harus mengantisipasinya. Yang normal itu sebenarnya tidak banyak mimpi, kecuali tertentu saja. Kalau tertentu bermimpi. Kalau tiap saat bermimpi dan mimpinya itu adalah menakutkan kita, besar kemungkinan itu adalah setan. Nah, makanya kalau mimpi yang
senang-senang itu kita diminta diberi petunjuk oleh Nabi untuk mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau mimpi yang buruk, kita diperintahkan untuk keluar dari kamar, lalu kemudian kita meludah ke sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, semoga mimpi itu mimpi yang tidak terjadi pada kami. Jangan seperti itu. Jadi Rasulullah SAW memberi pengajaran kepada kita, ya Allah, semoga tidak terjadi. Tapi kalau terus berarti harus diidentifikasi kira-kira ini apa ini. Kok mimpinya berulang, kok itu lagi. Nah, gitu. Bawalah kepada orang yang mengetahui, yang betul-betul dia itu kira-kira mengetahui. Nah, ini sulit untuk cari orang yang mengetahui. Salah satu dari orang yang mengetahui itu adalah orang yang ahli ibadah, seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Cari orang yang betul-betul ahli ibadah. Kenapa? Kalau bukan ahli ibadah, nanti ibu yang dimanfaatkan, bapak yang dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga disuruh begini. Yang dapat keuntungan adalah yang menakwilkan mimpi. Harusnya nggak usah bayar ini. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qala alladhi naja minhuma. Nah, satu orang yang masih bersama Perdana Menteri itu, disitulah dia baru ingat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wa dzakara ba'da ummatin. Setelah beberapa saat dia baru ingat, oh iya, saya punya kawan dulu, Yusuf, yang dia masih berada di penjara kayaknya. Kawan ini udah lama kita. Gitu. Bahkan saya bisa begini ini, bisa bertahan seperti ini, itu juga karena takwil yang dilakukan oleh Yusuf. Dan ternyata benar yang dikatakan oleh Yusuf itu, kawan saya sudah disalib. Ana unabbiukum bita'wilihi wa arsilu. Lalu dia menghadap kepada Perdana Menteri itu, wahai Perdana Menteri, boleh nggak saya diizinkan untuk ke penjara? Karena saya akan bertanya kepada orang yang di penjara itu, yang dia sebenarnya memiliki riwayat bisa menakwilkan mimpi, termasuk dia menakwilkan mimpi saya sebelumnya. Lalu Perdana Menterinya memperbolehkan. Ya udah kalau gitu, Anda dipersilahkan bekerja. Yusufu ayyuhas siddiq. Nanti ada peristiwa yang dilompati, tapi ini langsung intisarinya. Setelah dia ke penjara, menyampaikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti ada satu peristiwa yang dilewati. Akhirnya Yusuf bertemu juga dengan Al-Aziz. Al-Aziz ini siapa? Al-Aziz ini yang memelihara dia bersama Zulaikha ketika masih kecil. Dialah yang bermimpi itu. Sehingga Yusuf ketemu lagi dengan Al-Aziz. Lalu dia langsung mengatakan Yusufu ayyuhas siddiq. Coba. Kalimat yang pertama yang muncul dari Al-Aziz, dia mengatakan, wahai Yusuf, pribadi yang sangat jujur. Coba. Dia tahu bahwa Yusuf itu dipenjara karena masalah dengan istrinya. Dia tahu dengan jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Maka kalimat yang pertama yang muncul itu adalah kalimat yang asli dari hati nuraninya. Yusufu ayyuhas siddiq. Yusuf, orang yang terpercaya. Aftina, kasihlah kami penjelasan. Fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijabun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Kasih saya penjelasan tentang mimpi ini. Kenapa ada 7 sapi yang kurus memakan habis 7 sapi yang. Lalu di situ ada
isyarat yang lain. Isyarat yang lain itu adalah 7 tangkai gandum yang masih segar. Tetapi di sampingnya itu ada 7 tangkai gandum juga yang sudah kering. Ini apa ini? Sudah lama dan saya sudah tanya kepada orang-orang sekitar saya. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Siapa tahu ini merupakan isyarat. Yang dengan isyarat itu saya bisa menyampaikan kepada rakyat yang aku pimpin. Mereka harus begini, harus begini, harus begini. Dengan mimpi saya itu. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Sehingga mereka mengerti. Nah, apa ini artinya Bapak Ibu sekalian? Seorang pemimpin itu harus dia menyampaikan apa yang menjadi programnya itu kepada rakyat. Seorang pemimpin itu nggak boleh menyembunyikan yang dilakukan. Salah satu dari pertanggungjawaban publik adalah seorang pemimpin kalau melakukan apa-apa harus dimediakan. Itu beda. Beda dengan bukan pemimpin. Kalau kita di sini kita berbuat baik, disuruhnya apa? Kalau kita berbuat baik, tangan kanan kita yang berbuat baik. Kalau kita bisa, tangan kirinya nggak tahu. Artinya apa? Nggak usah diomong-omong gitu. Tapi kalau pemimpin harus diliput media dia kemana, harus diliput media. Dia sudah melakukan apa, yang akan dilakukan apa. Kenapa? Kalau tidak begitu bisa terjadi fitnah. Jadi di sini ternyata perbuatan yang dilakukan oleh orang itu bisa berbeda lagi. Bisa berbeda. Kalau pemimpin dia wajib untuk menyampaikan. Maka yang dilakukan oleh Al-Aziz ini supaya saya nanti bisa menyampaikan kebijaksanaan kepada rakyat saya. Saya harus bagaimana. Kemudian setelah itu, qala tazra'unahu sab'a sinina da'aba. Lalu setelah mendengar itu Yusuf menakwilkan mimpinya. Wahai Al-Aziz, ini sebaiknya tazra'una sab'a sinina da'aba. Sebaiknya selama 7 tahun berturut-turut ini Al-Aziz punya program untuk bercocok tanam 7 tahun ini. 7 tahun berturut-turut. 7 tahun berturut-turut ini harus bercocok tanam. Artinya apa? Harus kita berhasil memproduksi makanan. Fama hasattum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Kemudian biarkan itu gandum itu tetap ada tangkainya, biarkan. Yang dimakan oleh negara ini sedikit saja. Jadi kita harus menghemat selama 7 tahun itu. Selama 7 tahun itu setelah kita berhasil mengumpulkan semua setiap tahun itu berhasil mengumpulkan gandum-gandum ini. Gandum-gandum ini harus disimpan kecuali yang dibutuhkan oleh rakyat. Sedikit saja kalau bisa sepersekiannya. Tapi yang banyak itu harus disimpan. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidatun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kenapa? Karena bakal datang 7 tahun berikutnya. Apa itu? Masa yang disebut dengan masa krisis. Jadi ternyata nanti 7 tahun setelah itu bukan hanya di Mesir krisisnya ini. Mesir dan sekitarnya, negara-negara yang ada, termasuk Jordan, termasuk Palestina. Jadi hampir semua negara yang di sekitar itu juga krisis. Karena itu nanti saudara-saudaranya Yusuf datang ke situ. Untuk apa?
untuk menukar apa yang mereka miliki itu dengan makanan. Coba bayangkan. Ada pelajaran yang menarik di sini Bapak Ibu sekalian. Tadi itu gandum itu supaya dibiarkan di tangkainya. Kenapa? Karena ternyata gandum itu kalau diletakkan di tangkainya dia lebih bisa bertahan lama. Ini ilmunya ibu-ibu. Ibu-ibu kalau punya bawang, ya kan? Nah itu kalau ada masih tangkainya masih ada, itu jauh lebih bertahan lama. Kalau tangkainya masih ada, itu dia bertahan lama. Tapi kalau sudah tidak, nah itu nggak selama kalau ada tangkainya. Nah, ini juga sekaligus pelajaran bagi kita bahwa dalam hidup itu kita nggak tahu apa yang terjadi. Oleh sebab itu, jangan sampai yang tahun ini kita dapat, tahun ini juga habis. Jadi ini pelajaran bagi semua pihak, bahwa kita harus punya saving money. Kita harus punya saving, entah dalam bentuk uang, entah dalam bentuk emas, entah dalam bentuk aset. Yang penting kita punya. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Jangankan jauh-jauh hari, jangankan 7 tahun berikutnya kita nggak tahu. Besok yang akan terjadi segala macamnya kita nggak tahu. Termasuk dalam hal ini adalah kalau kita punya hal-hal yang terkait dengan hak orang, sebaiknya ditulis. Kenapa? Supaya nanti kalau ada apa-apa, ada orang yang bisa bertanggung jawab dari keluarga besar kita. Maka kalau kita ikut bertanggung jawab seperti itu, sebenarnya kita berbahaya. Jadi berpahala yang besar itu dalam kaitannya dengan sedekah adalah kalau ada saudara, ada keluarga besar yang mengalami kesulitan dan kita membantunya, itu jauh lebih bermakna, itu jauh lebih bernilai dibanding sedekah biasa. Jadi itu istimewa. Karena itu tadi kenapa kalau ada apa-apa kita perlu menulis. Jadi rumah tangga kita punya tulisan. Oh, kita misalnya punya uang di tempatnya si fulan ditulis. Tapi kita juga punya hutang nih sama si fulan ditulis. Gitu. Hal-hal yang begini ini penting dalam kehidupan. Kelihatannya sepele, tapi kalau tiba-tiba salah satu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, kita kelimpungan. Karena itu dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri itu harus saling menguatkan. Tidak bisa salah satunya saja, tidak bisa. Nah, maka harus saling menguatkan. Kenapa? Ketersalingan dalam rumah tangga itu penting. Itu sebenarnya untuk menjaga banyak hal. Nabi Yusuf alaihissalam dalam hal ini memberikan pelajaran yang penting bagi kita, bahwa kita sebisa mungkin tidak menghabiskan hasil. Sebaiknya masih ada yang tersimpan. Jadi di rekening kita itu jangan sampai setiap akhir bulan bertambah, setiap tanggal 20 sudah kosong. Nah itu jangan sampai itu. Nah, sebisa mungkin ada saving. Itu sangat tergantung sama kita. Orang nggak tahu kok yang kita makan apa. Karena itu tidak perlu kelihatan bermewah-mewah, tapi sebenarnya bokeh. Nah, yang baik itu adalah kelihatannya biasa-biasa saja, tapi ternyata ada, mau ini ada, mau itu ada, mau ini ada, mau ini cukup. Nah itu yang mau. Itu. Oleh sebab itu menjadi sangat penting, apa yang disampaikan oleh Yusuf di sini itu sangat penting, bahwa nanti akan datang, kata Yusuf, 7 tahun berikutnya yang masa krisis, masa paceklik. Ditanamin apapun juga nggak bisa, diusahakan seperti apapun nggak bisa. Maka yang akan dipakai itu adalah simpanan yang sudah disimpan selama 7 tahun ini. Ini sekaligus memberikan gambaran kepada kita. Kalau kita punya keluarga kecil, itu juga
Kalau terjadi apa-apa, dampaknya kecil. Kalau keluarga itu hanya suami dan istri, dampaknya hanya kepada suami dan istri. Tapi kalau ada anak-anak, dampaknya besar. Tapi kalau ada di situ yang lain-lain, dampaknya lebih besar lagi. Nah, negara juga begitu. Negara itu kecil, dampaknya kecil, rakyatnya kecil. Tapi kalau seperti Indonesia, wah, dampaknya besar sekali. Nah, di situ. Summa ya'ti ba'da dzalika. Summa ya'ti min ba'di dzalika. Kemudian setelah itu akan datang tahun. Fihi yughasun nasu wa fihi yahsyirun. Setelah berlalu 7 tahun itu, barulah di situ akan turun hujan. Fihi yughasun nas. Karena hujan cukup, maka nanti akan tumbuh lagi itu. Akan tumbuh lagi tanaman-tanaman, akan menghasilkan ekonomi, akan menghasilkan hasil dari perekonomian, dari pertanian. Wa fihi ya'shirun. Dan pada masa itu mereka nanti akan berhasil memeras anggur. Coba bayangkan ya. Jadi perubahan musim itu bukan hanya sekarang. Dari dulu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah melakukan perubahan musim. Perubahan musim itu sudah terjadi. Karena itu juga perubahan keadaan ekonomi kita ini juga bisa terjadi itu. Tahun lalu usahanya lancar, semuanya gampang. Tapi tahun ini agak tersendat-sendat, agak sulit tahun ini, sehingga itu yang harus dilakukan oleh kita. Bagaimana kita bisa mengatur cash flow-nya itu? Bagaimana kita bisa mengatur kehidupan kita? Terutama juga setelah kita umur di atas 50 tahun, 60 tahun, ini juga harus diatur. Wa qala al-maliku tuni bihi. Kemudian raja itu berkata, ya faqala al-maliku tuni bihi. Raja berkata, bawa Yusuf kepadaku. Ini yang saya sebut bahwa ada satu angle daripada peristiwa ini yang dilewati. Di sebelumnya ini Yusuf sudah ngasih fatwa tentang Yusuf sudah mentakwilkan mimpi tentang mimpinya si Al-Aziz ini. Apa kejadian sebelum itu, Bapak Ibu sekalian? Kejadiannya di sini. Wa qala al-maliku tuni bi. Ketika seorang pegawai dari kerajaan itu mengatakan kepada Al-Aziz bahwa dia akan minta izin untuk pergi ke penjara. Di situ ada Yusuf yang ahli mentakwilkan mimpi. Langsung raja ini Al-Aziz ini, Perdana Menteri ini berkata, "Uktuni, kalau itu segera datangkan dia sini." Falamma ja'ahur rasulu qala irji ila rabbik. Ini kejadian yang tadi angle-nya lewat. Diletakkan oleh Allah di akhirnya. Karena Allah ingin memberi perhatian di sini. Apa yang terjadi ketika utusan ini datang? Pegawai kerajaan itu datang kepada Yusuf. Apa reaksi Yusuf? Sekarang kamu kembali aja ke Al-Aziz. Kamu kembali ke Perdana Menteri. Loh, saya kesini ini justru saya mengusulkan supaya saya bisa membawa Yusuf ke sana. Nah, kok sekarang Yusuf malah bilang saya suruh balik. Gitu. Kamu kembali ke sana. Fas'alhu, tanyakan kepada Al-Aziz, ma balun niswatil lati qata'na aydiyahunna. Tanyakan kepada Al-Aziz, bagaimana dengan perempuan-perempuan yang dulu diundang oleh Zulaikha makan-makan di situ, lalu saya disuruh keluar, ya kan? Masih ingat ini? Saya disuruh keluar, begitu saya keluar, orang terpotong semuanya jadi. Bagaimana dengan hal itu? Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian?
ini simbol. Apakah Al-Aziz menganggap bahwa yang salah di situ adalah saya? Atau yang salah dalam hal ini adalah istrinya Al-Aziz? Dia telah melakukan tipu daya, termasuk mendatangkan perempuan-perempuan itu. Inna Rabbi bikaidihinna alim. Sampaikan kepada Al-Aziz. Kalau Al-Aziz tahu hal itu dan itu adalah tipu daya dari Zulaikha, katakan bahwa aku punya Tuhan. Yang Tuhanku itu maha mengetahui terhadap semua hal, termasuk yang dilakukan oleh Zulaikha yang diketahui oleh Al-Aziz. Jadi apa ini artinya Bapak Ibu sekalian? Bahasa sekarang, Yusuf pengen sebelum dia dipanggil oleh Al-Aziz itu dia dibersihkan namanya, direhabilitasi. Kenapa? Karena dia ingin menunjukkan bahwa dia nggak salah. Ini penting dalam hidup. Dalam hidup, kalau kita ini tidak salah, maka sebaiknya kita membela. Kita sering membela. Jangan kita nggak salah, tapi kita ya udah mau aja dimasukkan penjara deh. Nah itu, jangan. Kenapa? Nanti citra buruknya itu kita yang terima. Sebaiknya dikelirkan masalahnya. Kalau tidak bisa, ya udah Tuhanku maha mengetahui. Maka sering kita mengatakan Allah nggak tidur. Gitu. Orang yang didolimi itu dia mengatakan Allah nggak tidur. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang-orang yang mendolimi ini dia akan diketahui juga kedolimannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala ma khatbukunna id rawattunna Yusuf an nafsi. Raja itu berkata kepada perempuan-perempuan tersebut. Jadi perempuan-perempuan ini yang dulu pernah diundang oleh Zulaikha, diundang lagi oleh sang raja. Ditanya, wahai ibu-ibu sekalian, bagaimana pandangan ibu-ibu tentang Yusuf? Bagaimana pandangan ibu-ibu tentang Yusuf? Masih ingat Yusuf? Masih itu loh yang paling ganteng itu. Nah itu sih ganteng itu. Nah itu. Masih kan? Masih. Bagaimana pandangan ibu tentang Yusuf? Apa jawaban mereka? Qulna hasya lillah. Mereka berkata, Masya Allah. Ini kemarin pernah diungkap. Qulna hasya lillah. Jadi Zulaikha pada awal-awal juga mengatakan itu, Masya Allah. Ternyata kalimat Masya Allah itu juga tidak semuanya baik. Itu kalau diungkapkan oleh orang yang tidak baik, dia hanya basa-basi saja. Nah itu. Maka kaum perempuan ini mengatakan hasya lillah, Masya Allah, ma'alimna alaihi min su. Kami ini semuanya itu punya pandangan yang positif terhadap Yusuf. Kami tidak melihat hal-hal yang buruk dari Yusuf. Jadi ternyata berbeda nih. Yusuf khawatir bahwa kaum perempuan itu masih punya citra yang buruk kepada Yusuf karena Yusuf yang dianggap menggoda istrinya Al-Aziz. Tapi ternyata ini mereka berkembang kepada mereka itu Yusuf nggak salah. Gitu. Lalu setelah itu qalat imra'atul Aziz al-ana khas-khasal haqq. Zulaikha itu mengatakan nanti sekarang nggak bisa lagi ditutup-tutupi bahwa yang benar dalam kasus ini adalah Yusuf. Coba bayangkan dulu, sudah berapa tahun ya? Sudah nggak bisa lagi dia melakukan tipu daya, sudah terbongkar semuanya bahwa yang benar itu adalah Yusuf. Lalu dia sekarang berkata khas-khasal haqq. Sekarang sudah sangat jelas bahwa yang benar itu adalah Yusuf. Ana rawatuhu an nafsi. Sayalah yang
menggoda Yusuf, bukan Yusuf yang menggoda saya. Saya yang kepincut sama Yusuf, bukan Yusuf yang kepincut sama saya. Walaupun saya sudah pakai berbagai macam make up dan macam-macamnya, ternyata Yusuf masih nggak kepincut. Nah di situ. Wa innahu laminas shadiqin, dan dia adalah seorang lelaki yang terpercaya. Jadi salah satu dari ciri seorang nabi dari awal sampai akhir adalah orang yang terpercaya. Makanya sekarang tinggal kembali ke kita, Bu. Lihat suami Ibu, apakah orang terpercaya? Nah itu, suami juga begitu. Lihat istri kita, apakah istri kita itu orang terpercaya? Itu. Ya, masih terpercaya lah. Kalau itu berarti masih baik. Tapi kalau kita sudah mengatakan, waduh bahaya ini, nah, itu udah bahaya. Jadi keterpercayaan itu menjadi sangat penting. Salah satu dari sifat yang dimiliki oleh para nabi adalah siddiq, terpercaya. Walaupun dia masuk penjara, dia nggak salah dia. Nabi itu siddiq, walaupun dulu kaya raya seperti Nabi Shu'aib, lalu kemudian jatuh miskin. Siapa yang mau sama dia, Bu? Yang mau istrinya. Coba bayangkan. Kalau istri sekarang kira gimana? Gue tinggalin aja. Coba orang yang nggak salah jadi tinggalin ya kan? Itu. Disitulah menunjukkan betapa jadi kebaikan kita itu sebenarnya muncul dari kepribadian kita. Kalau orang itu baik, selama-lamanya akan baik. Kalau orang itu baik dalam kehidupan rumah tangga akan berupaya untuk menjadi lebih baik. Tanya ke bapak-bapaknya, Pak, gimana ibu Pak? Semakin baik saya akan baik lah. Gitu. Dulu begini. Sekarang saya sudah hidup 20 tahun, 30 tahun, wah tidak tergantikan. Diganti yang baru pun nggak mau. Tidak tergantikan, Bu. Itu. Jadi jasa, semua kebaikan dan lain sebagainya itu tidak tergantikan. Itulah kenapa Allah memberikan rahmah, mawaddah warahmah. Mawaddah itu kecintaan yang didasarkan oleh fisik. Tapi rahmah itu kecintaan yang didasarkan pada hati nurani kita. Jadi nilai, sudah berbicara tentang nilai. Kalau kita sudah umur 40 tahun, 50 tahun itu sudah nilai. Yang kita bicarakan itu nilai-nilai yang ada dalam kehidupan rumah tangga kita. Tidak tergantikan. Kebaikan itu tidak tergantikan. Nggak bisa nyari yang seperti itu lagi. Gitu. Coba aja kalau nggak percaya. Bapak-bapak terus cari yang baru-baru gitu. Akan sulit. Disuruh ngulek sambel. Jadinya kemana Pak? Nah itu, karena beda itu, berbeda di situ. Maka karakter terpercaya ini adalah karakter mendasar yang ada pada orang yang baik. Orang yang baik itu karakternya dia terpercaya. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Kata Yusuf, saya perlu menyampaikan itu melalui putusan Perdana Menteri sebelum saya keluar dari penjara, sebelum saya dipanggil. Saya nggak mau dipanggil. Kenapa? Karena Yusuf dari awal sudah mengatakan penjara itu lebih baik bagiku daripada saya tinggal di rumahnya Al-Aziz. Maka sering istana itu bukan berarti tempat yang terbaik, Bu. Di istana itu banyak sekali konflik kepentingan. Kalau ibu nggak percaya, datang aja ke istana. Itu luar biasa. Maka Yusuf mengatakan penjara itu lebih baik buat saya daripada saya tinggal di istananya Zulaikha. Karena kalau di istana situ saya nggak berkuasa terhadap diri saya sendiri. Ada orang yang lebih
berkuasa dari saya, sehingga saya tidak memiliki kebebasan. Maka kebebasan pribadi itu sangat berharga. Kita dalam rumah tangga itu kan saling memiliki kebebasan. Suami dan istri itu memiliki kebebasan. Dan itu kalau ada orang lain hilang kebebasannya, Bu. Nah itu berbeda kenikmatannya, itu bisa menikmati kebebasan bersama dalam kehidupan rumah tangga. Maka Yusuf mengatakan, "Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib." Semua itu saya sampaikan kepada Al-Aziz melalui utusannya ini supaya dia menerima pesan dari saya. Anni lam akhunhu bil ghaib. Bahwa saya tidak pernah mengkhianati dia bil ghaib, selama dia tidak ada di rumah. Walaupun saya hanya berdua dengan Zulaikha, tapi nggak pernah terjadi apa-apa kecuali satu peristiwa itu, dan itu bukan kemauan saya. Ini yang ingin disampaikan oleh Yusuf, supaya dia sebelum dipanggil oleh Al-Aziz itu, dia sudah bersih namanya. Makanya tadi kalimat pertama yang muncul, Yusufu ayyuhas siddiq, karena dari sini laminas shadiqin. Kalimat yang muncul, Yusufu ayyuhas siddiq, wa anna Allaha la yahdi kaidal khati'in, dan bahwa Allah itu tidak meridhoi tipu daya orang yang berkhianat. Allah tidak pernah meridhoi perbuatan buruk, tidak pernah. Apakah Allah mengizinkan? Mengizinkan. Suami mau berbuat buruk kepada istrinya, diizinkan? Diizinkan. Tapi diridhoi apa tidak? Tidak. Tapi kalau suami ingin berbuat baik kepada istrinya, bisa terjadi? Bisa. Diizinkan? Iya. Diridhoi? Iya. Makanya yang sering kita harapkan itu, ya Allah, kita ingin dapat keridhaan dari Allah, kita ingin dapat keridhaan dari orang-orang sekitar kita, gitu. Karena kalau keridhaan yang kita dapat itu sudah langsung berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hanya diizinkan, itu bisa terjadi di dunia. Tapi kita tidak bisa berlanjut kepada kebaikan di akhirat kita. Maka di sini selalu ada kalimat Allah tidak meridhoi perbuatan-perbuatan yang buruk, termasuk perbuatan yang menipu pihak lain. Semua perbuatan baik diridhoi oleh Allah. Bahkan kita sudah melakukan perbuatan baik, belum tentu orang yang kita baikin pun menerima, bisa seperti itu. Tapi itu tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selain diizinkan, kita minta perbuatan kita itu diridhoi oleh Allah. Nanti apa di akhiratnya? Radhiyallahu anhum wa radu an. Nanti kita juga ridho. Ibu pasti nanti ridho terhadap amalan-amalan yang sudah dilakukan di dunia. Kenapa? Karena sudah dinaikin derajatnya oleh Allah, sudah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala kita yang kita kesini, kita bersedekah, kelihatannya kecil, sedikit, tapi ternyata dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ridho ke dalam surganya Allah Subhanahu. Ridho laginya apa nanti? Nanti setelah kita berada di surga, ditanya, mana suamimu, mana anak-anak, mana istrinya, gitu. Kita ridho lagi kalau keluarga besar kita itu nanti semuanya berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari berbagai fitnah, dari berbagai budaya, dari berbagai kesulitan dalam kehidupan ini, sehingga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesulitan pun, kita semoga diberikan jalan kemudahan oleh Allah, jalan terbaiknya, sehingga kita bisa dalam keadaan yang normal kembali. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'ala sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ulumina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an mubarakan marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan ma'sumah. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada kekurangannya, semua dari kami pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.